Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Alhamdulillah, saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah senantiasa berada di dalam petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kefahaman agama. Inilah nikmat yang tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena nikmat ini adalah khusus diberikan kepada orang-orang hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa senantiasa memahami agama ini. Beberapa hal yang berawal dari kesalahpahaman. Jadi kita itu ternyata salah paham hingga detik ini ternyata kita salah paham. Padahal ini sesuatu yang sangat penting sekali. Tetapi karena kita telah salah paham sehingga mengakibatkan cara berpikir kita pun menjadi salah. Dengan cara berpikir yang salah, kemudian langkah-langkah kita pun salah. Karena salah di dalam melangkah, maka tersesat kita, atau bahkan kita masuk ke dalam jurang karena salah di dalam mengambil langkah-langkah dalam hidup ini. Oleh karena itu penting sekali bagaimana kita berusaha untuk memahami dengan baik, memahami dengan benar. Contoh diantaranya, kita mengira bahwa apa-apa yang ada pada diri kita itu adalah milik kita. Sebagai misal kita punya rumah, kita mengatakan itu rumah saya. Loh, dari mana kamu mengatakan itu rumah kamu? Loh, saya yang membuat. Saya seorang insinyur, saya buat rumah itu dengan model Spanyol misalnya, model yang termodern. Karena kita merasa yakin bahwa itu adalah kita yang membuat, kita mengaku-ngaku itu adalah rumah saya. Ini mobil saya. Karena kita telah membeli mobil tersebut. Kita tidak bisa menciptakan mobil, kita hanya bisa membeli, kita beli. Karena kita merasa membeli mobil itu, kita yakin itu adalah mobil saya. Atau kita punya benda-benda lain. Karena kita tidak mampu menciptakan benda itu, tidak bisa dibeli benda itu, kemudian kita minta. Kita minta benda itu. Perhiasan, misalnya perhiasan yang unik. Kemudian kita minta. Lalu diberi oleh orang itu. Kita mengatakan bahwa itu adalah milik saya karena saya meminta.
dan orang itu sudah memberikan kepada saya, maka itu milik saya. Tetapi ketika kemudian ditanya, kalau begitu tangan kamu, kaki kamu, mulut kamu, mata, telinga, hidung, semuanya yang ada pada diri kamu itu milik siapa? Kita yakin ini tangan saya, ini kaki saya, ini mata, telinga, hidung, mulut, paru-paru, jantung saya, jelas-jelas ini menyatu dengan saya kok. Ya ini pasti milik saya. Tapi kalau kita telusuri, tadi kita mengatakan bahwa itu adalah milik saya karena saya menciptakan. Rumah ini milik saya karena saya yang menciptakan. Mobil ini mobil saya karena saya yang membeli. Ya, benda perhiasan ini milik saya karena saya yang telah meminta dan diberi oleh orang yang punya itu. Kalau kita tanya kemudian tangan ini apakah kita yang menciptakan? Enggak. Kaki ini apakah kita merasa pernah membeli kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Bahkan pernahkah kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya mata, beri saya telinga, beri saya mulut, beri saya paru-paru, jantung dan sebagainya? Tidak. Tidak pernah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir sudah ada. Ya. Ini bukan karena kita yang telah menciptakan, bukan karena kita yang telah membeli, bukan karena kita telah meminta, tidak. Begitu lahir sudah ada. Ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini titipan saja. Berarti selama ini kita telah salah paham, ya. Yang ada pada diri kita saja itu bukan milik kita. Apalagi yang ada di luar diri kita, ya. Rumah, kendaraan, harta itu kan di luar diri kita. Apalagi itu yang ada pada diri kita saja, menyatu dengan diri kita saja, bukan milik kita, titipan. Maka sesungguhnya semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham, ya. Ini kesalahpahaman yang banyak sekali kita terjadi pada diri kita. Kesalahpahaman. Karena tadi kita salah paham, mengira, menyangka, meyakini ini milik kita, maka cara berpikir kita jadi salah. Langkah-langkah kita salah. Ini kan punya saya, terserah saya mau saya gunakan untuk apa saja. Ya, terserah saya mau untuk melihat apa saja, mau untuk menggunakan kaki tangan untuk yang saya inginkan. Terserah saya, tidak bisa. Ini titipan. Ya, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban semua. Ya, mata kita, telinga kita, apa yang terbetik dalam hati kita, harta benda semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Ini kesalahpahaman yang fatal sekali. Ya. Kalau kita tidak memperbaiki pemahaman kita, menyangka ini milik kita, ya, berbahaya sekali. Ujung-ujungnya akan membawa petaka yang sangat besar. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini ada 3 kalimatnya. Saya pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Saya pergi ke majelis taklim menuntut ilmu-ilmu agama. Saya belajar menyampaikan dakwah agama, mengajak orang untuk taat pada Allah SWT, hidupnya kembali kepada cara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. 3 kalimat ini sekilas kalimat yang baik, kalimat yang bagus, kalimat yang benar. Ya baik kan, berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, duduk dalam majelis taklim untuk menuntut ilmu agama, belajar menyampaikan dakwah agama, itu kalimat yang baik, yang bagus. Itulah memang maksud hidup kita di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita menyangka ini kalimat yang baik, kalimat yang benar. Tetapi kata ulama yang paham, kalimat ini kalimat yang salah. Ya. Tuh, salahnya di mana? Perhatikan. Saya pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Saya datang ke majelis taklim untuk menuntut ilmu agama.
saya menyampaikan dakwah agama, mengajak orang taatnya. Kalimat pertama, kedua, ketiga yang ditonjol-tonjolkan adalah apa? Saya. Maka kata ulama, kalimat-kalimat yang mengedepankan, menonjol-nonjolkan saya, ini kalimat yang rawan terhadap kesombongan. Berhati-hati ya. Saya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya, diposisikan di mana? Seakan-akan kita tidak menghiraukan sama sekali ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Andil Allah Subhanahu wa taala kita nafikan seakan-akan ya. Nah, ini fatal ini akibatnya ya. Makhluk yang paling berbahaya di muka bumi ini dalam kehidupan kita apa? Apakah harimau, apakah singa, apakah ular, apakah virus corona ya. Makhluk yang paling berbahaya di dalam kehidupan di dunia ini yaitu apa? Siapa? Saya ternyata yang paling berbahaya. Ketika saya kemudian dikedepankan ya, saya sampai kemudian tidak terkendali, maka jadilah saya menjadi makhluk yang paling berbahaya. Fir'aun laknatullah alaih itu ya awalnya ya membesar-besarkan saya. Ya, saya sampai akhirnya tidak terkendali, kemudian ya, mengatakan ana rabbukumul a'la. Berangkat dari saya yang tidak terkendali, tidak taat pada perintah Allah SWT, tidak mengikuti cara hidup Rasulullah, mengikuti hanya nafsunya saja, dibesar-besarkan. Akhirnya begitu ya. Sehingga sangat berbahaya sekali ya. Inilah kesalahpahaman kita ya, kalau kita kemudian menyangka bahwa seluruh aktivitas ini ya, amal-amal kebaikan ini, kebaikan-kebaikan ini adalah karena saya. Oh, itu salah. Loh, kok bisa? Memang nyatanya saya berangkat ke masjid kok, nyatanya memang saya duduk dalam majelis taklim, saya menuntut ilmu, saya berusaha untuk menyampaikan dakwah agama, nyatanya saya buat itu kok. Itu persangkaan kita ya, itu dugaan kita, yang sesungguhnya bukan begitu ya. Kita membutuhkan fasilitas. Kita berangkat ke masjid itu harus ada kaki, kalau tidak ada kaki susah ya. Lalu kaki ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kira-kira kaki ini mau kita hargai berapa? Fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala ini kita mau hargai, kita mau nilai berapa persen? 1%, 10%, atau berapa persen? Kemudian tangan ya, kaki saja tidak ada tangan ya susah juga. Kalau kemudian kita harus berpegangan pada tangga masjid misalkan, kan butuh. Nah, tangan ini yang telah Allah ciptakan, dititipkan pada kita, itu kita mau hargai berapa persen ya, keterlibatan Allah SWT dalam hal ini. Kemudian ada tangan, ada kaki, mata. Kalau tidak ada mata ya susah ya, kita akan nabrak-nabrak. Nah, maka nilai dari mata ini kita mau hargai berapa persen? Belum lagi telinga. Tidak ada telinga ya bahaya juga ya, tidak mendengar apa-apa, atau kita ditabrak mobil karena kita tidak mendengar. Hidung kita, mulut kita, jantung, paru-paru, pembuluh darah, ginjal, semuanya ini itu mau kita hargai berapa persen ya, keterlibatan Allah SWT sehingga kita datang ke masjid, bisa datang ke masjid. Oke, katakan semuanya itu lengkap, komplit ya, ada. Apakah ini cukup? Tidak. Nyatanya ada orang yang ada kaki, ada tangan, mata, telinga, semuanya lengkap, tetapi belum bergerak juga ke masjid. Faktor apa ini? Itulah faktor hidayah. Wah, ini terus hidayah ini mau dihargai berapa persen ya, Masya Allah. Ini kita menyangka, merasa ya, seakan-akan kita dengan kemauan sendiri
kita bergerak ke masjid. Tidak, ternyata semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Persangkaan kita saja, perasaan kita saja seakan-akan itu saya tidak sama sekali, ya. Maka kalimat yang betul itu harusnya bukan saya datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, saya menuntut ilmu agama, saya mendakwakan agama, tidak begitu. Tapi kalimat yang betul adalah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan saya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya untuk menghadiri majelis-majelis taklim dan memudahkan saya untuk menerima ilmu-ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala menolong saya sehingga saya bisa menyampaikan agama, ya. Memudahkan saya, menolong saya untuk mengajak umat manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesalahpahaman berikutnya yang selama ini, ya, sampai detik ini kita salah di dalam memahami, menyangka itu adalah saya. Tidak sama sekali. Allah, semuanya Allah. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sajalah kemudian kita bisa ini, bisa itu, ya. Bisa berbuat baik, bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa bersedekah, berjuang dan sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, ini, ya. Kemudian kesalahan berikutnya banyak sekali, ya. Ya, misalkan kita menyampaikan, ya, saya lagi belajar untuk menyampaikan tentang pentingnya agama, pentingnya iman dan amal soleh. Maka dalam hati yang paling dalam saya menyangka, ya, bahwa saya sedang menyampaikan suatu kebaikan-kebaikan. Maka pasti, ya, saya akan memperoleh pahala, pasti. Belum tentu. Karena segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Ketika saya menyampaikan kebaikan-kebaikan, kemudian saya mengira bahwa saya lebih baik dari Anda semua. Saya lagi menyampaikan kebaikan ini karena saya lebih baik dari Anda semua. Wah, ini kelihatan menyampaikan kebaikan, tetapi ketika merasa lebih baik, maka hati-hati, ya. Maaf, iblis laknatullah alaih pada waktu itu memang hamba Allah yang sangat baik sekali. Bahkan mungkin yang paling baik di antara semua ciptaan Allah SWT pada saat itu, melebihi kebaikan para malaikat. Sehingga ulama memberikan julukan meraknya para malaikat. Saking indahnya ibadahnya, saking luar biasa ibadahnya, dan ilmunya juga luas sekali. Tapi ketika iblis laknatullah alaih merasa, ya, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia, merasa lebih baik, maka kebaikan-kebaikan itu jadi hilang, bahkan dilaknat oleh Allah SWT. Hati-hati, ya. Ini kesalahpahaman juga yang kadang kita tidak menyadari. Ketika kita menyampaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, itu baik. Tapi ketika kemudian terselip, saya lebih baik dari kamu, saya lebih benar. Apalagi mengatakan, saya paling baik, paling benar. Walaupun mungkin awalnya dia menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, tapi kemudian ketika dia meyakini, karena saya lebih baik dari kamu, karena saya lebih benar daripada kamu, saya paling baik, paling benar. Nah, inilah, ya, kesalahpahaman lain yang ini juga sangat-sangat fatal. Jadi awalnya kayaknya sederhana saja, hanya karena kesalahpahaman, tetapi ujung-ujungnya berakibat yang sangat fatal sekali. Maka berhati-hati, ya, jangan sampai kita itu salah paham, ya. Oleh karena itulah Allah SWT, ya, memberikan kebaikan kepada hambanya, yaitu berupa apa? Harta, pangkat, jabatan, kedudukan, ilmu? Bukan.
Allah memberikan kebaikan kepada hambanya berupa apa? Kefahaman tentang agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT, maka diberikan kefahaman agama, faham. Dan ini terus kita selalu minta, ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikan tambahan ilmu dan kefahaman. Karena yang maha mengetahui ya hanya Allah. Kita tidak paham kalau tidak diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kefahaman ini penting sekali. Jangan sampai kita kemudian salah paham, ya. Oleh sebab itu saya belajar dalam rangka untuk memahamkan diri saya sendiri. Sebetulnya masalahnya itu saya, ya. Saya yang nggak paham-paham, nggak paham-paham, hanya bisa ngomong doang, tapi tidak paham-paham. Kemudian ada lagi kesalahpahaman berikutnya. Kalau seorang murid diberi soal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian, itu maknanya si murid harus mengerjakan soal itu, ya. Harus diselesaikan sendiri, harus dijawab sendiri, tidak boleh minta bantuan kepada siapapun, tidak boleh nyontek. Kalau ketahuan seorang murid mahasiswa ketika menghadapi ujian kemudian nyontek, bertanya, ya, maka gagal, gugur ujiannya, malah mungkin bisa dikeluarkan. Tetapi lain halnya dengan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa masalah-masalah, persoalan-persoalan hidup. Itu sesungguhnya bukan untuk diselesaikan. Ya, Allah memberikan ujian, cobaan itu bukan untuk diselesaikan. Mengapa? Karena siapa yang bisa menyelesaikan? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Tidak bisa. Ya, kita itu dirancang oleh Allah SWT bukan untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita memaksakan diri untuk menyelesaikan masalah, apa yang terjadi? Timbul masalah yang lebih besar. Allah tadinya memberikan masalah kecil, kemudian kita sombong, merasa bisa, saya menyelesaikan masalah ini gampang, saya tidak butuh siapa-siapa. Kemudian kita mencoba menyelesaikan masalah dengan cara kita, ya, dengan pikir kita, dengan nafsu kita, dengan perasaan kita. Apa yang terjadi? Justru timbul masalah yang lebih besar lagi. Kita tidak dirancang oleh Allah SWT untuk menyelesaikan masalah. Lalu apa masalah yang Allah berikan kepada diri kita itu? Maksudnya apa? Allah SWT memberikan ujian, cobaan, ya, semata-mata agar kita itu ingat kepada Allah SWT. Kemudian kita semakin dekat kepada Allah SWT. Kemudian kita semakin yakin dan hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Diberi ujian, masalah, cobaan itu supaya kita ingat astagfirullahaladzim. Semakin mendekat dengan amalan-amalan dan minta tolong, semakin yakin hanya Allah, tidak ada yang bisa menyelesaikan, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Tapi kita telah salah paham, ya, dikiranya seperti ujian sekolah, ini saya harus kerjakan sendiri, saya nggak butuh, saya bisa kok menyelesaikan sendiri. Ini masalahnya gampang, dengan cara pikir kita, dengan otak kita, dengan kemampuan kita, ya nggak bisa, akhirnya malah nggak karu-karuan. Masalah yang sederhana jadi rumit, ya. Kita dapat masalah, langsung kembalikan kepada Allah, langsung kepada Allah SWT. Allah akan sangat senang, karena memang kita nggak bisa, yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Kembalikan, kita beristighfar, ya, kepada Allah SWT. Kita kemudian doa, ya Allah selesaikan, ya Allah, saya nggak tahu, ya Allah, saya harus bagaimana ini, kalau saya menyelesaikan, kalau Engkau tidak tolong saya, Engkau tidak lindungi saya, lalu siapa lagi yang akan menolong melindungi saya? Kalau Engkau tidak tolong saya, tidak lindungi saya, lalu bagaimana nanti nasib saya ini? Itu, ya. Jadi ini kesalahpahaman juga. Kita menyangka bahwa masalah-masalah itu untuk kita selesaikan, bukan. Kita tidak dirancang untuk bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa. Kita dirancang oleh Allah SWT untuk yakin hanya kepada Allah, mendekat kepada Allah SWT, berdoa, memohon kepada Allah SWT. Selebihnya nanti biar Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Itulah, ya, di antara sekian banyak kesalahpahaman yang ada pada diri kita, sehingga akhirnya kita salah di dalam berpikir, salah di dalam melangkah, akhirnya semakin tersesat, akhirnya masuk jurang. Kenapa? Masalah-masalah kita hadapi itu semakin kesini semakin rumit,
kayaknya kok kita seakan merasa sudah benar, kita membela kebenaran, tetapi kok kemudian kita malah semakin terjepit, semakin terhimpit, semakin nggak karu-karuan, ya, semakin dizolimi. Ya, boleh jadi karena tadi salah di dalam kita memahami. Ya. Oleh karena itu marilah kita introspeksi diri kita. Ya, jangan-jangan kita salah. Lebih baik menyalahkan diri sendiri, nggak usah menyalahkan orang lain. Ya. Karena sesungguhnya tidak ada yang salah. Bukan salah dia, bukan salah mereka, bukan salah siapa-siapa, adalah salah saya. Salah saya. Maka saya harus introspeksi diri, insya Allah.